Aku menciptakan Baitullah ini yauma khalaqtus samawati wal arda, di hari aku ciptakan langit dan bumi, wa sawwartus syamsa wal qamar, dan aku bentuk matahari dan rembulan, wa hafaftuha bisab'in minal amlak, dan aku bentengi ini kota Makkah dengan 7 malaikat. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bi khair. Ila an qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Nomor berapa? Mas Zawaju Khadijah. Tapi yang memberikan ada lagi. Okay. Ya, Zawaju Khadijah ila an qala wa qad kanat mutazawwijatan qablahu bi Abi Halah. Okay. Siapa baca? Reski. Mana? Reski. Ya, silahkan Reski. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa qad kanat, dan sungguhlah adanya beliau yaitu Sayyidatuna Khadijah mutazawwijatan, yaitu orang yang beristrikan, ya, kurang lebih seperti itu, qablahu sebelumnya, sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam, bi Abi Halah, terhadap seorang laki-laki atau suaminya, mantan suaminya yang bernama Abu Halah. Nah, itu status daripada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha yang dipersunting oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang statusnya pada saat itu janda beranak satu, kurang lebih seperti itu. Oke. Terus ya, bi Abi Halah tuwfiya anha, ya, yang diwafatkan anha darinya, daripada Sayyidatuna Khadijah. Artinya Abu Halah ini telah meninggal dunia, ya, suaminya. Walahu minha, dan bagi dia, ya, minha, daripada Sayyidatuna Khadijah, bagi Abu Halah dari Sayyidatuna Khadijah, waladun, itu ada seorang anak. Artinya dia meninggalkan seorang anak, ismuhu Halah, yang nama anak tersebut adalah Halah, yaitu putranya Sayyidatuna Khadijah dari mantan suaminya almarhum, yaitu Abu Halah. Oke. Terus iya, wahua, dan dia Halah ini adalah Rabibul Mustafa, adalah anak tiri laki-lakinya Al-Mustafa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anak tiri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu namanya adalah Halah, dari istri tercinta beliau Sayyidatuna Khadijah yang sebelumnya dinikahi oleh laki-laki yang bernama Abu Halah. Oke, habis pembahasan tentang ya, Zawaju Khadijah, yang menikahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatuna Khadijah. Nah, sekarang permasalahan atau bab yang selanjutnya adalah binaul baiti, yaitu pembangunan Baitullah. Oke. Pembangunan dalam artian ini, bahasa sederhananya adalah pembangunan ulang atau renovasi, kurang lebih seperti itu, dari Ka'bah itu atau Baitullah itu. Terus ya, walamma, dan ketika balagat sinnuhu, sampai usianya Rasul sallallahu alaihi wasallam, khamsan wa salasina, yaitu 35 tahun, ja'a sailun jarifun fasada'a jidronal ka'bati. Tiba-tiba, ya, datang itu banjir bandang, fasada'a, kemudian menyebabkan retak jidronal ka'bati, dinding daripada Ka'bah tersebut. Jadi salah satu alasan atau penyebab orang-orang Quraisy pada saat itu mau membangun Ka'bah itu kembali,
karena memang Ka'bah itu sebelumnya telah ditimpa suatu banjir yang kemudian membuat dindingnya itu semacam rusak, kurang lebih seperti itu, terjadi retakan di sana sini. Itu faktor yang pertama kemudian yang menyebabkan mereka mau membangun ulang Baitullah. Begini sebenarnya Baitullah itu dibangun beberapa kali ya sebelum pembangunan yang sedang kita mau bahas di sini atau bicarakan di sini. Jadi pertama kali itu Baitullah dibangun oleh para malaikat. Dalam riwayatnya para malaikat itu bertawaf di bawah aras pada suatu rumah. Jadi ada Ka'bahnya juga para malaikat di langit di bawah aras. Mereka tawaf semua pada saat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat agar supaya membangun juga Ka'bah di bumi untuk ditawafi oleh para malaikat dan manusia kelak setelah malaikat itu. Jadi turunlah para malaikat ke bumi, kemudian mereka bangunlah Ka'bah di bumi. Allah sudah tentukan tempatnya. Nah setelah itu barulah kemudian diciptakan Nabiullah Adam. Nah Nabiullah Adam kemudian membangun ulang Ka'bah itu. Nah setelah Nabiullah Adam ya, hancur Ka'bah itu ditimpa badai topan pada zamannya Nabiullah Nuh. Pada Nabiullah Nuh pada saat itu bumi tenggelam, kurang lebih seperti itu. Jadi pada zamannya Nabiullah Ibrahim berikutnya ya barulah kemudian dia bangun lagi oleh Nabiullah Ibrahim. Jadi yang membangun Ka'bah itu sebenarnya bukan Nabiullah Ibrahim, sudah dibangun oleh para malaikat, kemudian Nabiullah Adam, kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makanya dalam ayat itu dikatakan wa id yarfa'ul qawaida minal bait. Ingatlah wahai Muhammad ketika Nabiullah Ibrahim itu meninggikan fondasi Baitullah. Jadi di situ dibahasakan qawaid, artinya memang ada fondasi sebelumnya. Nabiullah Ibrahim itu hanya meninggikan atau membangun ulang, bahasa kasarnya seperti itu, Ka'bah. Nah setelah Nabiullah Ibrahim, nah ini perbedaan riwayat. Setelah itu barulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang kita mau bahas di sini, yaitu orang-orang Quraisy. Walaupun riwayat-riwayat lain mengatakan sudah pernah juga dibangun oleh orang-orang Amalikah, dibangun juga oleh orang-orang Jurhum, tapi ala ikhtilafir riwayat. Oke. Nah sekarang kita atas pendapat yang paling sahih, binaul baiti, pembangunan Ka'bah untuk yang keberapa kalinya? Keempat. Satu malaikat, kedua Nabiullah, dan ketiga Ibrahim. Ini dia yang keempat atas pendapat yang paling sahih. Nah di sini salah satu faktornya ya yang disebutkan di sini adalah karena Ka'bah itu dindingnya boleh dikata sudah retak karena ditimpa banjir sebelumnya, sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, belum lahir kurang lebih seperti. Kemudian ada riwayat lain yang mengatakan bahwa selain daripada banjir bandang yang menimpa itu, memang dinding-dinding Ka'bah juga memang sudah lapuk karena sudah termakan usia. Nah banyak lagi faktor. Di sini mungkin nak sebutkannya atau tidak terus. Ya, ba'da tauhiniha, ya setelah lemahnya itu Ka'bah min harikin, dan karena suatu kebakaran, karena asobaha yang pernah menimpa Ka'bah tersebut qablu sebelumnya, sebelum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum banjir bandang itu sebelumnya memang pernah ditimpa kebakaran, baru banjir bandang itu yang tambah rusak nih, kurang lebih seperti itu. Oke. Fa'aradat Quraisyun hadamaha. Nah kemudian berkeinginanlah orang-orang Quraisy pada saat itu untuk meruntuhkannya, untuk dihilangkan itu dinding-dindingnya, kemudian dibangun ulang. Itu maksudnya mau diruntuhkan, liar fa'uha, agar supaya mereka meninggikannya lagi, dibangun ulang, atau bahasanya direnovasi. Terus ya wayusdifuha, dan mereka berkeinginan untuk mengatapinya, karena memang Ka'bah pada saat itu tidak beratapkan apa-apa. Oke. Fa innaha, karena sesungguhnya Ka'bah itu, Baitullah itu, kanat radimatan fawqal qamah, adalah dia tumpukan bebatuan ya, hanya ditumpuk, jadi tidak ada semacam kita, tidak ada semennya, jadi hanya batu ditumpuk seperti itu. Itu maksudnya rodimah.
Fawqal qamah, yang melebihi orang berdiri, artinya tingginya itu agak tinggi melebihi daripada orang berdiri, orang-orang Arab pada saat itu. Sebegitu saja tingginya, agak lebih sedikit ke atas kalau orang Arab itu sedang berdiri. Itu disebut dengan fawqal qamah. Dalam riwayat yang lain atau ibarat yang lain dikatakan itu kalau mau ditakar dengan ukuran tingginya atau panjangnya itu kurang lebih 9 hasta ke atas, 1, 2, 3, 4, 9 siku ke atas tingginya. Hanya seperti itu saja tingginya tanpa menggunakan atap dan hanya bebatuan yang disusun. Itu situasi Ka'bah pada saat itu. Oke. Terus ya, fajtama'at qabailuhum lidzalika, akhirnya berkumpullah kabilahnya ini orang-orang Arab pada saat itu, orang-orang Quraisy lidzalika, untuk yang demikian itu. Artinya mereka pun berkumpul sepakat untuk membangun ulang Ka'bah. Kalau dalam ibarat lain di dalam kitab Syirah Ibnu Hisam kalau saya tidak salah itu dikatakan bahwa salah satu juga yang menjadi dasar mereka berkeinginan untuk merenovasi atau membangun ulang Ka'bah karena segala sesuatu yang dibutuhkan untuk membangun Ka'bah itu sudah terpenuhi. Ada kayu, dalam riwayatnya itu dikatakan ditemukan kayu itu dari perahu yang terdampar di daerah atau di pesisir Jeddah atau Jeddah sekarang. Jadi ada satu kapal pemuat barang yang pemiliknya adalah orang Rum, kapal berdagang, tetapi kemudian dihempaskan oleh gelombang terdampar di Jeddah dan rusak itu kapal. Akhirnya orang-orang Arab kemudian mengambil kayunya. Mereka peruntukan untuk membangun Ka'bah. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka juga punya insinyur, bahasa kasarnya seperti itu. Mereka punya najjar, seorang tukang yang memang pandai dalam masalah membangun itu, dan dia adalah orang Kibti kalau saya tidak salah, namanya Bakum, nama istrinya ada dia. Kemudian yang selanjutnya adalah ular yang ada di sekitar Ka'bah juga itu sudah tidak ada. Jadi sebenarnya mereka di antara faktor tidak mau membangun Ka'bah itu dalam Sirah Ibnu Hisam ya, karena di situ ada seekor ular ya, di Ka'bah itu. Mana ini ular ini selalu keluar, jadi orang itu takut sekali mendekati Ka'bah tersebut karena kalau didekati maka ular itu akan akan seakan-akan mau memati. Jadi tapi tidak diapa-apakan oleh orang-orang pada saat itu karena mereka itu menganggap bahwa itu bagian daripada sakralnya Ka'bah. Dibiarkan saja itu ular. Nah, suatu ketika pada saat mereka sedang berkumpul, tiba-tiba ada seekor burung yang mereka saksikan oleh orang-orang pada saat itu menyambar ular tersebut. Ketika dia seakan-akan mau memangsa, tiba-tiba ada burung langsung disambar pergi. Nah, mereka pun pada saat itu kemudian kayak mitos-mitos begitu, kayak mau nebak-nebak kurang lebih seperti itu. Jadi mereka pun orang-orang Quraisy berkata pada saat itu, oh ini adalah suatu petanda kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sudah meridhoi kita untuk merenovasi ulang Ka'bah karena persediaannya sudah lengkap. Faktor untuk kita membangun Ka'bah itu sudah lengkap semuanya. Pertama, karena dia bangunannya sudahlah lapuk, ditimpa kebakaran, ditimpa banjir, kemudian ada juga kayu, kemudian ada juga tukang, kemudian ular yang di situ juga sudah tidak ada lagi. Jadi itu kata mereka orang-orang Quraisy pada saat itu petanda bahwa Allah sudah ridho kepada kita untuk membangun Ka'bah itu yang sebelumnya mereka sakralkan. Nah, terjadi permasalahan di kemudian setelah mereka sepakat seperti itu. Apa yang jadi masalah? Tidak ada orang di antara mereka yang berani lebih dulu untuk membongkar batu-batuan Ka'bah. Dindingnya tidak ada karena mereka menganggap ini adalah sesuatu yang sakral, tidak boleh diapa-apakan. Tidak ada pada saat itu yang berani. Nah, dalam suatu riwayat yang tampil pada saat itu adalah Abu Wahab. Abu Wahab ini adalah pamannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari pihak ibunya. Dia orang pertama yang mencoba memindahkan batuan Ka'bah tersebut. Dindingnya dia ambil batunya. Begitu dia ambil, dia mau pindahkan tempat lain karena mau diruntuhkan dulu,
Tiba-tiba kejadian aneh yang terjadi pada saat itu, batu yang dia pegang itu, yang dia pindahkan dari posisi awalnya itu tiba-tiba melompat kembali ke tempatnya. Kaget orang-orang pada saat itu. Nah, Abu Wahab pada saat itu kemudian mengatakan, wah, ada apa-apa ini aneh nih, ini pasti ada apa-apa. Akhirnya dia pun mengatakan begini, saya sarankan kepada kalian semua, wahai orang-orang Quraisy yang ingin membangun Ka'bah ini, yang ada yang bawa kayu, ada yang bawa batu dan lain sebagainya sebagai bahannya, saya sarankan kepada kalian, tolong jangan masukkan ke sini bahan-bahan yang berasal dari sesuatu yang diharamkan. Ini, nah itu kata dia, ini kenapa ini batu ini kembali, karena batu yang mau kita pakai atau kayu yang mau kita pakai itu yang kalian datangkan, karena orang-orang pada saat itu menyumbang, bahasa kasarnya ada menyumbang ini dan lain sebagainya. Ada pasti di antara kalian yang membawa sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yadkhuluha mahrum bagi, tidak boleh masuk ke situ mahar, maksudnya mahar ini adalah uang dari sesuatu yang dilarang, dari al-bagi, dari sesuatu yang aniaya, kurang lebih seperti itu. Tidak jadi itu dalam satu riwayat. Nah, ada nggak anak ceritakan di sini? Karena dimuat biasanya di kitab-kitab sejarah sebutkan seperti itu. Nah, di sini langsung saja ya. Walakinnahum, oke. Terus coba baca. Ya, walakinnahum, akan tetapi mereka ini, ya, orang-orang Quraisy, habu hadamaha, mereka segan untuk meruntuhkannya. Ya, mereka menganggap Ka'bah ini sesuatu yang sakral. Nah, walaupun mereka sepakat untuk meruntuhkannya, tetapi tidak ada yang mau memulai. Nah, limakani fi qulubihim, karena sakralnya, ya bahasa mafhum saya pakai, tempatnya itu Ka'bah, maksudnya karena sakralnya itu Ka'bah fi qulubihim, di dalam hati mereka, sehingga mereka tidak ada yang mau berani mendahului. Nah, oke. Faqala, kemudian berkatalah lahum kepada mereka Al-Walid ibnul Mughirah, ya, Walid ibnul Mughirah, salah satu tokoh Quraisy pada saat itu. Aturiduna bihadamiha al-islaha amil isa'ata, apakah kalian menginginkan dalam meruntuhkan kembali Ka'bah ini kebaikankah atau keburukan? Jadi yang dia tanya, kalian ini mau renovasi ulang, tujuan kalian apa sebenarnya? Tujuan kalian islahkah atau islah, baikkah atau buruk? Nah, itu pertanyaan Walid bin Mughirah. Qalu, mereka pun orang-orang Quraisy pada saat itu menjawab, balil islah, akan tetapi tujuan kami adalah kebaikan. Kami bukan berniat apa-apa ini. Nah, itu ya jelas kebaikan, karena memang kan hancur dinding-dindingnya dan lain sebagainya, jadi harus dibangun ulang, dirapikan. Apalagi ini kan Baitullah, rumahnya Allah, dan menjadi sasaran orang-orang beribadah haji, kurang lebih seperti itu. Jadi memang kebaikan tujuan mereka, kata mereka. Oke. Terus ya, qala, kemudian ia pun berkata, Walid bin Mughirah, innallaha la yuhlikul muslihin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau begitu tidak akan pernah membinasakan orang-orang yang berlaku baik. Jadi kalau tujuan kalian baik, pasti Allah tidak akan binasakan. Itu kata Walid bin Mughirah. Oke, akhirnya wa syara'a yahdumu, akhirnya dia pun memulai yahdumu, meruntuhkan Ka'bah itu, meruntuhkan sedikit demi sedikit. Fatabi'uhu, akhirnya orang-orang pun mengikutinya. Wahadamu, dan mereka pun meruntuhkannya. Jadi di sini tidak dibahas panjang lebar kisahnya. Yang jelasnya Walid ibn Mughirah itu ketika orang-orang pada saat itu takut untuk memulai meruntuhkan dinding Ka'bah itu, dia orang pertama yang mengatakan bahwa nanti saya mulai. Kalau memang tujuan kita adalah kebaikan, saya yang akan mulai. Kalau kalian takut untuk memulai, nah pada saat itu kemudian dia ambillah semacam alat-alatnya. Kemudian dia mengatakan, Allahumma, ya Allah, la uridu illa islah, tidak ada yang aku inginkan ini kecuali hanya kebaikan. Akhirnya ya pada saat itu diruntuhkanlah satu persatu. Nah, tapi orang lain pada saat itu hanya menonton saja, tidak mau mereka ikut juga meruntuhkan. Kenapa?
Ternyata mereka ini orang-orang yang lain dibiarkan Walid bin Mughirah karena mereka beranggapan, wah ini kan sakral ini pasti ada sesuatu itu terjadi pada orang yang mencoba untuk meruntuhkan Ka'bah. Itu yang mereka takutkan. Jadi kata mereka begini, kita tunggu saja ini si Walid bin Mughirah, biarkan saja dia runtuhkan. Kalau ternyata ada sesuatu yang menimpa dia, maka stop, jangan runtuhkan Ka'bah. Tetapi kalau ternyata tidak ada yang menimpa dia apa-apa, barulah kita runtuhkan Ka'bah. Nah, jadi dibiarkan sampai malam tidur. Keesokan harinya Walid bin Mughirah ini ternyata tidak terjadi apa-apa sama dia. Dia melanjutkan pekerjaannya meruntuhkan Ka'bah tersebut. Nah, dilihat oleh orang-orang pada saat itu, ternyata tidak ada di balik apa-apa. Ayo, akhirnya mereka pun gabung di situ, kemudian diruntuhkanlah dinding-dinding Ka'bah tersebut. Nah, ini yang dimaksud di sini. Fatabi'uhu, akhirnya orang-orang pun mengikuti dia, wahadamu, dan mereka runtuhkan hatta wasalu ila asasi Ismail, hinggalah sampai mereka dalam meruntuhkan itu kepada pondasinya Nabiullah Ismail alaihissalam. Oke, jadi bangunan Ismail alaihissalam atau bangunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Terus ya, wahunaka, dan di sana di asas Ismail itu wajadu, mereka menemukan sahaban, banyak sekali lembaran-lembaran nuqisha fiha, yang ditulis pada lembaran tersebut kasirum minal hikami, banyak sekali kata-kata yang bijak, ala adati mayyada'una asasa bina'in syahirin, sesuai dengan kebiasaannya orang-orang yang meletakkan pondasi suatu bangunan yang sangat masyhur. Jadi bangunan yang bersejarah itu, orang-orang dalam membangunnya itu sudah jadi kebiasaan. Kalau membangun itu pasti mereka itu menulis di situ peninggalan-peninggalan dan lain sebagainya. Ya, kurang lebih seperti itu. Sembaranglah yang dia tulis, tapi di sini berkaitan dengan masalah kata-kata bijak. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini yang mereka temukan pada asasnya Nabiullah Ismail, fondasinya. Kalau di dalam kitab-kitab lain itu dikatakan ada yang ditemukan lembaran di temboknya, di rukunnya itu, di temboknya ditemukan, di balik bebatuan itu ada lembaran yang bertuliskan bahasa Suryani, bahasa Ibrani, bahasa-bahasanya orang-orang Bani Israel. Pada saat itu tidak tahu oleh orang-orang Arab apa ini maksudnya, karena bahasa Suryani. Nah, yang tahu itu hanya orang-orang Ahlul Kitab. Akhirnya mereka memanggil seorang Yahudi untuk menerjemahkan itu. Nah, ternyata setelah diterjemahkan oleh orang Yahudi tersebut, artinya adalah Anallah Dzu Makkah. Aku adalah Allah, si pemilik kota Makkah, pemilik Baitullah. Khalaqtuha, aku menciptakan Baitullah ini yauma khalaqtus samawati wal arda, di hari aku ciptakan langit dan bumi, wa sawwartus syamsa wal qamar, dan aku bentuk matahari dan rembulan. Wa hafaftuha bisab'in minal amlak, dan aku bentengi ini kota Makkah dengan 7 malaikat. Itu bunyi daripada muatan lembaran-lembaran tersebut yang berbahasakan Suryani, bahasa Ibrani, kurang lebih seperti itu. Jadi wallahu alam, yang jelasnya itu seperti itu bunyinya, dan memang itu fakta. Jadi Baitullah itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan diciptakannya langit dan bumi. Begitu juga bulan dan matahari. Dan Makkah itu oleh Allah Subhanahu wa taala dibentengi oleh 7 malaikat. Oleh karena itulah Makkah tidak akan pernah bisa dimasuki oleh Dajjal, karena dia dihadang oleh malaikat yang 7 itu. Nah, itu dalam riwayat yang lain. Itu ditemukan di mana? Ditemukan di balik bebatuan itu. Ada juga riwayat batunya muntong yang tertuliskan itu, bertulis di situ batunya, semacam prasasti lah, kurang lebih seperti itu. Buka batu ada tulisan. Nah, banyak di situ tulisan-tulisan yang mengandung kata-kata hikmah. Di antaranya may yazra khairan yahsad ibtah. Siapa yang menanam kebaikan, maka dia akan memanen juga kebaikan. Wa may yazra syarran, siapa yang menanam keburukan, dia yahsad nadamatan, maka dia juga akan memanen penyesalan. Jadi banyak kata-kata hikmah yang ada di situ. Ini salah satu yang disebutkan di dalam kitab ini. Kata musannifnya di sini, wajadu sihafan nuqisha fiha katsirun minal hukmi ala adati man yad'una asasa bina'in syahirin. Oke. Terus
liyakuna tadhkiratan lil mutaakhirina bi amalil mutaqaddimin. Nah, tujuan mereka menulis yang begini-beginian agar supaya adanya menjadi pengingat, penyadar bagi orang-orang yang terbelakangan, generasi-generasi berikutnya, bi amalil mutaqaddimin, akan amalnya orang-orang dahulu, para pendahulu. Nah, itu tujuannya. Jadi ya macam-macam lah. Kalau kayak di Candi Borobudur kan itu banyak juga itu tulisan-tulisan di situ. Ya, jadi tujuan untuk menulis itu agar supaya generasi berikutnya itu bisa mengambil pelajaran terhadap amalan orang-orang terdahulu atau pendahulu mereka terkait dengan masalah kebaikan dan semacamnya. Itu tujuan mereka sebenarnya. Jadi sama juga dengan kasusnya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi juga itu seperti itu. Di balik bangunan itu, setelah dibuka, nah ternyata mereka menemukan beberapa lembaran atau tulisan-tulisan, catatan-catatan, yang dari catatan itulah kemudian orang-orang pada saat itu tahu kalau yang di dalam gua itu adalah Ashabul Kahfi. Nah, panjang ceritanya itu kalau mau diceritakan. 7 orang pemuda yang lari daripada kampungnya, bersembunyi demi mempertahankan akidahnya, masuk ke dalam gua, kemudian tertidur di situ di dalam gua tersebut selama 300 tahun dalam riwayatnya. Tertidur di situ, akhirnya ditutup. Nah, ditutup itu pintunya, dibiarkan tidur di dalam. Nah, ternyata ada orang yang tiba-tiba kebetulan lewat di situ, dia mau ambil batunya itu untuk digunakan sebagai pagar hewannya, hewan ternaknya, diambil batu itu, ternyata ada tulisan di situ. Dibaca tulisan itu, dibuka-buka itu batu, dibuka-buka, ternyata ada orang di dalam. Orang yang 7 itulah. Ternyata ada pada saat itu mereka semua terbangun pada saat itu. Nah, dari lembaran yang ditemukan itulah orang-orang di belakang ini tahu kalau ternyata inilah Ashabul Kahfi, 7 pemuda yang pernah hilang di zaman dahulu. Bangun pada saat itu, pergi ke pasar beli makanan karena mereka merasa lapar mati ini karena satu hari ketidakmakan ini. Kita tidur di pagi hari, bangun di sore hari, satu hari ya, tidak makan, merasa lapar pada saat itu. Pergi, nah utus temannya yang biasa utus untuk pergi belanja ke pasar, sampai di pasar itu, tanya berapa harganya, kasih uang itu. Orang kata penjual itu, ini uang kuno, ini Pak, tidak ada harganya, ini uang kuno. Kaget dia pada saat itu. Ternyata dia sudah tidur selama 300 tahun. Dia kira tidur hanya setengah sehari itu. Begitu ceritanya Ashabul Kahfi. Jadi kembali kepada permasalahan kita saat ini. Oke. Jadi itu tujuan diletakkannya itu tulisan-tulisan atau lembaran-lembaran itu pada suatu bangunan, agar supaya orang-orang terbelakang itu bisa mengambil ibarat atau pelajaran terhadap pendahulu mereka. Nah, salah satunya ini yang ditemukan di dalam atau di sekitar Ka'bah, di bebatuan Ka'bah. Oke. Terus summa ibtada'u bil bina'i. Ya, kemudian mereka pun memulai dalam membangun itu. Oke. Terus wa'addu, dan mereka memperuntukkan lidzalika, untuk yang demikian itu, untuk pembangunan Ka'bah itu, nafaqatan laisa fiha mahrun bagiyun, suatu nafkah, satu uang ya, satu hasil kerja jerih payah, laisa fiha, yang tidak ada padanya mahrun bagiyun, yaitu mahar bagi. Mahar bahasa kita bagiyun itu adalah perkara-perkara yang tidak baik. Al-bagi itu kejahatan. Al-bagi biasa juga diartikan adalah perempuan-perempuan yang menjual diri, itu disebut dengan al-bagi. Okay. Ya, wala bai'u riban, dan tidak pula jual beli hasil riba, tidak boleh juga. Jadi hasil riba itu kemudian itu yang kita sedekahkan untuk pembangunan Ka'bah, tidak boleh juga, dibiarkan. Terus
Ya, wa ja'alal asyrafu min Quraisy. Ya, kemudian jadilah para pembesarnya orang-orang Quraisy itu yahmilunal hijarata ala anakihim. Mereka semua itu memikul bebatuan ala anakihim di atas pundak-pundak mereka. Tidak ada yang tersisa. Pembesar-pembesar Quraisy mereka terjun langsung dalam pembangunan Ka'bah tersebut. Jadi tidak disuruh budaknya, tidak disuruh bawahnya, terjun karena memang ini bangunan-bangunan mulia. Mereka membawa bebatuan di atas pundak mereka. Nah, termasuklah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus nah, wa kana al-Abbasu, dan adalah Abbas pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa Rasulullah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bima yahmilu, termasuk orang yang ikut juga ambil andil pada saat itu, terjun juga mengangkat batu itu di pundaknya, membangun Ka'bah pada saat itu. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam masih kecil. Tapi kalau di sini 35 ya, dalam usia 35. Ada riwayat, ya, bukan di sini berarti. Ada riwayat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ikut membangun Ka'bah, ikut juga memikul batu untuk Ka'bah itu, untuk Baitullah. Nah, anak-anak yang lain juga ikut pada saat itu. Nah, anak-anak yang lain karena pulang balik ambil batu, pulang balik ambil, ya jelas sakit sakit pundak kita. Akhirnya anak-anak itu pun membuka bajunya dan membuka juga celananya, kemudian dia letakkan di sebagai alas untuk batu tersebut, kemudian dia bawa ke Ka'bah. Nah, melihat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mau juga, ya, karena dia kan masih anak pada saat itu, mau juga seperti itu. Begitu dia mau buka pakaiannya, tiba-tiba ada yang memukul dia dari belakang, dan beliau pada saat itu jatuh pingsan. Ternyata yang memukul dia adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini tidak ingin kalau Rasul Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia ini menampakkan auratnya, padahal masih anak-anak. Nah, itu dalam satu riwayat. Berarti bukan di sini. Saya cuma teringat saja. Oke. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ya termasuk orang yang ikut andil dalam pembangunan Ka'bah dengan cara memikul batu. Oke. Terus ini dia wa kana alladhi yalil binaa, ya, dan adalah yang menangani pembangunan tersebut adalah tukang najjar Rumi, ya, seorang najjar di sini orang Romawi, orang Rum yang namanya Bakkum. Kalau di kitab Rahiqul Maktum orang Tibeti itu namanya Bakkum. Nah, di sini orang Romawi dan dialah arsiteknya, bahasa kasarnya seperti itu. Jadi An-Najjar ini, ya, Bakkum namanya orang Rumi, ya. Kalau di sini versi Rumi. Dia tidak disebutkan di sini riwayat ketika mereka itu dalam meruntuhkan Ka'bah hingga sampai kepada pondasinya Nabiullah Ibrahim, itu di riwayat lain. Nah, ada salah seorang dari mereka ingin menghabisi sama sekali. Artinya memang betul-betul dibangun dari nol, jangan sisakan, termasuk fondasi yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim itu hilangkan, ganti semua, pokoknya kita ganti dengan yang baru. Nah, orang ini ketika dia masukkan linggisnya di sela-sela batu, dia mau cungkil. Nah, pada saat itu tiba-tiba Makkah bergetar. Nah, setelah itu tidak jadi mereka. Jadi hanya sampai sebatas itu saja, kemudian selebihnya mereka susun ke atas. Jadi kata yang lain, jangan. Ini petanda bahwa Allah tidak ridho untuk kita habisi pondasi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, di sini tidak dipanjangkan riwayatnya, langsung kepada pembangunan Ka'bah tersebut yang diarsiteki oleh seorang najjar, tukang yang berasal daripada Rum yang namanya adalah Bakkum itu. Oke. Ada juga itu riwayat dicuri barang-barang yang ada, atau bahasa kita itu barang peninggalan jahiliyah yang ada di dalam Ka'bah itu. Itu salah satu faktor yang membuat orang itu mau mengatapinya itu, karena ada pencuri masuk di situ, dia ambil itu barang peninggalan. Nah, ternyata ditemukan oleh orang Quraisy, namanya Duwaik namanya itu orang, akhirnya dipotong tangannya. Nah, setelah itu barulah diatapinya. Nah, dibangun kemudian diatapi supaya tidak bisa orang masuk ke dalam itu. Oke. Terus
Wa qad khussisa li kulli ruknin jama'atun minal ulama, dan ditentukanlah bagi setiap dinding ya, yang ada berapa dinding, berapa rukun? Empat rukun. Dikhususkan itu satu kelompok minal uzama'i, daripada para pembesar orang Quraisy, orang-orang Arab. Jadi untuk rukun Yamani, tembok bagian yang ke arah Yaman itu, nah ini untuk suku ini. Untuk yang bagian ke Syam itu, nah ini suku ini. Jadi ada mentong itu bagian-bagiannya. Jadi dinding bagian sini kelompok ini. Mereka saja itu yang bangun, untuk mereka saja. Oke. Nah itu dibagi. Yungkiluna ilaihi al-hijarata, yang mana mereka ini para pembesar ini memindahkan atau mengumpulkan kepadanya itu bebatuan. Ya, terus ya, wa qad daqat, dan sungguh telah sempit bihim, terhadap mereka an-nafaqatut thayyibah, ya, nafkah yang baik, an ijmani, ya, untuk menyempurnakan Ka'bah tersebut, pembangunannya ala qawaida Ismail, di atas pondasinya Nabiullah dan Ismail. Jadi pada saat itu ternyata habis ini bahan-bahan ini dari sesuatu yang baik-baik. Ya, banyak sih yang lain, tapi ya ada yang dari hasil riba, ada yang dari, tapi yang untuk yang baik-baik ini sudah habis. Dokat sudah hampir habis, sempit nih. Nah, fa'akhraju minha, akhirnya ya, karena tidak ada nih ya, mereka pun mengeluarkan minha, daripada Ka'bah tersebut al-hijr, hijr Ismail, artinya dikeluarkan. Jadilah bentuknya seperti saat ini. Bagaimana saat ini bentuknya? Hah? Jangan dulu. Hah? Bagaimana bentuknya saat ini Ka'bah? Segi empat. Sebelumnya Sebelumnya empat. Segi empat lebih besar. Baik. Sebelumnya itu model Ka'bah itu seperti bentuk U. Bentuk U. Kayak U begini ya. Bentuknya. Bukan segi empat. Oke. Jadi bentuknya tidak ada jawaban tulis seperti itu. Rata, terus begini, ini kayak bentuk U. Oke. Nah, dihabisi, habis. Diruntuhkan ada. Akhirnya setiap orang pun membangun. Ada yang bagian sini bagiannya, ada yang bagian sini, ada bagian sini, ada bagian sini. Timbul permasalahan, ternyata biaya atau uang yang bagus-bagus ini dari hasil thayyibah ini habis nih, banyak sih, berarti dari perkara mahrum bagi, dari sesuatu baik riba dan lain sebagainya, kan tidak boleh itu yang begitu-begitu, hanya nafkah yang baik. Masalahnya habis nih, sempit nih, sedikit, tinggal sedikit. Akhirnya mereka pun tidak mengambil hijr Ismail. Paham ya? Bagian mana? Itu yang bengkok. Tidak ada di sini, tidak ada papan tulis. Jadi gimana ya? Begini. Ya ini misalnya ini toh, ini Ka'bah. Ka'bah begini, ada bagus ini. Jadi agak ya begini ya. Ini toh. Nah karena habis ini ya dikeluarkan ini Ismail di sini. Jadi tidak ambil ini yang dibangun di sini ke atas, di sini ke atas, di sini ke atas, di sini ke atas. Ini tidak diteruskan ini ke atas baru nata. Nah, tapi makanya model Ka'bah saat ini itu adalah segi baru ada. Nah, ada begini. Pernah mulia enggak? Enggak salah, tidak masalah. Jadi segi empat bangun, kemudian ada bangunan di sini. Ini manusia, kalau orang Indonesia yang mungkin saya begini, ada bangunan di sini yang membundar begini. Nah ini yang disebut dengan hijr. Nah ini yang dimasuk Pak akhraju minha al-hijr.
hijir, dikeluarkanlah darinya dari Ka'bah tersebut. Hijir itu artinya tidak dimasukkan dalam kategori Ka'bah, padahal sebenarnya itu bagian daripada Ka'bah. Apa yang menyebabkan itu? Karena tidak ada biaya untuk menambahkan itu. Seandainya ada biaya, mungkin akan dibangun terus akhirnya tetap bonernya seperti itu. Kalau memang andai kata itu ada biaya, tapi masalahnya sudah tidak ada biaya dari yang baik-baik. Nah, itu maksudnya. Jadi itu yang dimaksud di sini, Pak akhraju minha al-hijr, maksudnya hijr Ismail wa banau alaihi jidaran qasiran alamatan ala annahu minal Ka'bah. Nah, kemudian mereka membangun hijr Ismail itu, dia bangun jidaron, dinding kasiran, yang pendek, tidak tinggi. Nah, itu yang saya maksud tadi. Jadi kalau sekitar kalau saya mungkin sampai di sini saya tingginya itu, ya, sekitar leher saya. Kalau orang Arab kan agak tinggi dia. Oke. Nah, itu maksudnya ditambahi bangunan. Tujuannya apa? Alamatan itu sebagai tanda ala annahu, atas bahwasanya dia minal Ka'bati, termasuk daripada bagian Ka'bah. Itu tujuannya. Jadi sebenarnya bagian daripada Ka'bah, dan para ulama mengatakan bahwa di tempat hijr Ismail itu adalah tempat yang sangat afdol untuk melakukan sholat. Tetapi orang-orang Arab itu tidak membiarkan kita masuk ke situ. Orang-orang tertentu yang bisa masuk di situ. Jadi kita tawaf itu hanya di situ saja. Sholat hanya daerah-daerah sana. Tapi kalau ada orang yang bisa sholat di situ, itu luar biasa sekali pahalanya itu di hijr Ismail tersebut. Oke. Sampai di situ saja dulu. Ini kayaknya panjang sekali pembahasan tentang binaul Ka'bah. Yang jelasnya akan sampai kita kepada kesimpulan nanti terjadinya perbedaan di kalangan orang-orang pada saat itu terkait siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad, dan disitulah perang Nabi kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang meletakkan Hajarul Aswad, batu mulia, batu surga, pada tempatnya di posisi Ka'bah. Oke, hada wabillahi taufiq. Ya, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Habibi Mustafa balik maqasidana wa filana mamadu ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa filana mamadu ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi fahimna wa qati 'alana wa qarabati lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa qati 'alana wa qarabati lana fi dinina Alhamdulillah. Oke. Allah. Sana. Oke. Ya. Oke. يا رب صل عليه